Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Demokrasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Permana. Perkenalkan, nama saya Zahwa Asfi Afra. Perkenalkan, nama saya Selvi Farina Azhara. Perkenalkan, nama saya Dapal Nurisan. Dan ini Arya. Hey guys, kalian tahu gak? Ini ada isu tentang Prabowo memecat para pimpinan KPK. Kamu dapat informasi dari mana? Sini. Lihat, menurut Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, itu merupakan isu hoax. Tapi ini ada. Nah, teman-teman, kalian jangan kayak mereka ya yang bisa menerima informasi dengan begitu cepat tanpa memilah-memilahnya. Nah, saat ini media sosial menjadi sumber utama bagi semua generasi, terutama generasi Z. Nah, tapi sayangnya semua informasi yang ada itu tidak semua beredar, itu tidak semua benar. Banyak sekali berita palsu, misinformasi, hingga manipulasi konten yang akhirnya mempengaruhi cara kita dalam memahami tentang demokrasi. Nah, rendahnya kemampuan dalam memverifikasi informasi membuat para Gen Z seringkali salah dalam menangkap makna demokrasi, seperti dalam kebebasan berpendapat, toleransi, hingga partisipasi mereka dalam bernegara. Terima kasih. Nah, temuan dari penelitian kami menunjukkan Gen Z sekitar 72% dari mereka memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap misinformasi, terutama dari konten viral yang belum tentu benar. Banyak dari mereka menerima informasi yang belum tentu kebenarannya. Akibatnya, pemahaman mereka tentang demokrasi kurang mendalam. Ada yang menyamakan kebebasan berpendapat dengan kebebasan tanpa batas. Ada juga yang berpendapat demokrasi hanya sebagai tempat beradu pendapat di media sosial. Bahkan, ada yang menganggap setiap kritik yang dilakukan terhadap pemerintah berarti membenci pemerintah. Padahal, dalam demokrasi kritik merupakan bagian dari partisipasi sebagai warga negara Indonesia. Untuk mengatasi dampak misinformasi, generasi Z perlu memperkuat literasi digital dan literasi demokrasi. Beberapa solusi yang bisa dilakukan adalah: pertama, belajar memeriksa informasi sebelum membagikannya. Kedua, mengikuti akun edukatif dan terpercaya. Dan ketiga, memahami konsep dasar demokrasi seperti kebebasan bertanggung jawab, musyawarah, dan toleransi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa misinformasi di media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap demokrasi generasi Z. Harus informasi yang cepat, dan konten viral yang tidak diverifikasi membuat banyak generasi muda menerima dan mempercayai informasi tanpa melakukan pengecekan fakta. Kondisi ini menyebabkan pemahaman mereka tentang konsep demokrasi menjadi dangkal dan sering disalahartikan, seperti kebebasan berpendapat yang dianggap tanpa batas, demokrasi yang dipahami sekadar ajang konflik opini, serta kecenderungan menyamakan opini viral dengan kebenaran. Terus, rendahnya literasi digital dan kurangnya kemampuan berpikir kritis membuat kerentanan terhadap misinformasi ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi digital dan literasi demokrasi melalui seperti pendidikan, pemanfaatan sumber informasi yang kredibel, serta pembiasaan verifikasi informasi sebelum disebarkan. Dengan demikian, generasi Z dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.